Coba perhatikan, dari tadi keluar rumah atau sejak bangun tidur, coba evaluasi diri. Apakah yang pertama kali kita lakukan beribadah kepada Allah, ataukah yang kita kerjakan adalah apa yang mau kita kerjakan, hawa nafsu dan syahwat yang kita kerjakan? Ketika kita keluar rumah, coba tanya, apakah dorongan terbesar di hati kita ketika kita akan keluar rumah ini adalah kemauan kita, ataukah kita menuruti kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala? Kalau mau tahu, hari ini kita menjadi orang beriman atau kita menjadi orang munafik, cek di pekerjaan kita. Adakah al-iman billahi wal yaumil akhir atau tidak ada? Dari 6 rukun iman ini, cukup 2 rukun iman ini saja untuk tes kebohongan diri atau tes kemunafikan diri. Kalau kita keluar rumah, yang kita ikuti hanya dorongan hawa nafsu kita sebagai manusia yang ingin mencari makan. Secara biologis kita lapar dan kita harus mencari makan. Lalu apa bedanya kita dengan binatang? Maka cara kita menjalani hidup pun lebih didominasi oleh sifat kebinatangan diri. Keputusan-keputusan yang kita ambil, tindakan-tindakan yang kita lakukan dipenuhi dengan kekotoran-kekotoran jiwa yang akhirnya akan merendahkan diri kita sendiri, bahkan berujung pada kesedihan dan kedukaan. Sebaliknya, orang-orang yang senantiasa menyucikan jiwanya, bangun tidur, alhamdulillah alladzi ahyana ba'da ma amatana. Lalu kemudian berikrar, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Apalagi diteruskan dengan membaca akhir surah Al-Imran yang 10 ayat, inna fi khalqis samawati wal ard, sampai akhir ayat. Di ayat 200, maka dia telah memulai harinya dengan sebuah ikrar kemuliaan diri, dan kemudian dia pergi ke kamar mandi. Yang pertama kali dilakukannya setelah membersihkan dirinya secara fisik pun, dia bersihkan dirinya dari hadas, kemudian dia berwudu. Orang seperti ini akan menyambut pagi secerah mentari yang senyum, sebahagia burung yang bersiul, seyakin kumbang yang pasti mendapatkan rezeki dengan datang ke putik-putik sari bunga pada hari itu. Sebaliknya, orang yang begadang dengan gadget malam-malam sampai matanya sipit, lelah, yang ditontonnya pun banyak yang kotor. Boleh jadi dari 10 yang baik ada 1 yang jorok. Boleh jadi 100 yang baik ada 1 kejahatan masuk ke dalam jiwanya. Dia terlelap tidur. Pada saat itu terbuka pintu setan. Setan masuk menggerogoti imannya, mengotori jiwanya. Dia bangun dalam keadaan lelah, itu pun sudah lewat sholat subuh. Apa yang terjadi selanjutnya? Dia bangun, yang pertama kali cari adalah makanannya. Apa bedanya dengan hewan? Manusia seperti ini, keputusannya, pengambilan keputusannya bukan cuma membahayakan dirinya, tapi membahayakan orang lain. Kalau gitu penting dan sangat penting untuk senantiasa mensucikan jiwa kita selalu.